Selamat datang di video pembelajaran rekomendasi kegiatan statistik untuk kompilasi produk administrasi. OPD selaku produsen data tentunya melaksanakan suatu kegiatan statistik sektoral untuk mengumpulkan data. Cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dapat berupa survei dan kompilasi produk administrasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, penyelenggara statistik wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS dalam bentuk publikasi dan metadata. Apa itu rekomendasi kegiatan statistik? Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Tujuan dilakukannya rekomendasi statistik ini adalah menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien, serta menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan statistik di Indonesia. Untuk pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan kompilasi produk administrasi digunakan form FPKPA. Pada formulir ini ada 8 informasi yang perlu diberitahukan, yaitu pertama, identitas kegiatan statistik, kedua, blok 1 penyelenggara, ketiga, blok 2 penanggung jawab, keempat, blok 3 perencanaan dan persiapan, kelima, blok 4 variabel utama, keenam, blok 5 tentang desain kompilasi produk administrasi, ketujuh, blok 6 tentang pengumpulan data, dan 8, blok 7 tentang pengolahan dan analisis. Masing-masing informasi tadi akan terdiri dari beberapa pertanyaan yang perlu dilaporkan oleh OPD yang akan melaksanakan kegiatan. Pada identitas kegiatan statistik, tuliskan judul kegiatan secara lengkap dan periode pelaksanaannya. Untuk blok 1 tentang identifikasi penyelenggara kompilasi produk administrasi, tuliskan nama dari OPD penyelenggara secara lengkap beserta alamat, kabupaten, dan provinsi di mana OPD berada. Selanjutnya, pada blok 2, untuk penanggung jawab kegiatan, tuliskan nama dan jabatan penanggung jawab di level eselon 2 beserta alamat, telepon, fax, dan email. Apabila tidak memiliki telepon dan fax, silahkan diisi dengan strip, sedangkan email harus terisi. Lalu isikan penanggung jawab teknis kegiatan selevel eselon 3, yaitu nama, jabatan, alamat, telepon, fax, dan email. Untuk blok 3 tentang perencanaan dan persiapan kegiatan, tuliskan tujuan dan manfaat kegiatan secara ringkas, serta jadwal kegiatan berupa tanggal awal dan tanggal akhir dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun untuk masing-masing tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, tahapan perencanaan atau persiapan, kedua, pengumpulan data, ketiga, pengolahan, keempat, analisis, dan kelima, diseminasi. Jika tidak mudah menentukan tanggal pastinya, silahkan memperkirakan menggunakan tanggal awal bulan dan tanggal akhir bulan. Kita lanjut ke blok 4 tentang variabel utama apa yang dikumpulkan dalam kegiatan ini. Isikan nomor, nama variabel, referensi waktu, dan sumber unit kerja yang menjadi sumber data variabel tersebut. Mari melanjutkan ke blok 5 tentang desain kegiatan. Isikan apakah kegiatan ini dilakukan hanya sekali atau berulang kali. Jika berulang kali, silahkan memilih frekuensi penyelenggaraan, apakah bulanan, tribulanan, tahunan, atau lainnya. Pilih jenis data yang dikompilasi, apakah merupakan data series, cross-section, atau cross-section dan series. Setelah itu, pilih metode pengumpulan datanya, apakah dengan mengisi kuesioner sendiri atau swacaca, melakukan dokumentasi, atau lainnya. Dilanjutkan mengisi cakupan wilayah data, apakah seluruh wilayah atau sebagian wilayah di Indonesia.
Tentunya, kita yang merupakan OPD di Sulawesi Barat hanya mencakup sebagian wilayah Indonesia. Lalu isikan wilayah yang menjadi cakupan pengumpulan data, nama provinsi dan kabupatennya. Apabila dilakukan di semua kabupaten di Sulawesi Barat, maka akan terisi nama 6 kabupaten. Mari kita lanjut ke blok 6 tentang pengumpulan data. Di sini kita akan mengisi siapa yang akan menjadi petugas pengumpulan data, pendidikan terakhir dari petugas pengumpulan data, jumlah petugas yang bertugas sebagai enumerator atau pengumpul data, dan supervisor atau pengawas, dan apakah dilakukan pelatihan petugas. Blok 7 tentang pengolahan, estimasi, analisis, dan diseminasi data. Silahkan mengisikan apakah melakukan metode pengolahan, penyuntingan atau editing, penyandian atau coding, input data atau data entry, dan penyahihan atau validasi. Lalu isikan metode analisis yang digunakan. Metode analisis ini dapat berupa analisis deskriptif atau analisis inferensia. Selanjutnya, tuliskan unit data yang akan dianalisis, lalu tingkat penyajian data apakah di level provinsi, kabupaten kota, kecamatan, lainnya, atau tidak dilakukan estimasi. Produk data yang tersedia untuk umum, apakah tersedia dalam bentuk publikasi tercetak dan publikasi elektronik. Lalu tuliskan tanggal terbit dari publikasi tersebut. Demikianlah penjelasan singkat tentang cara melaporkan kegiatan kompilasi produk administrasi menggunakan formulir FPKPA.